Pasti salahnya. Bab 87. Makan yang puas, tidur yang nyenyak. Sekarang Yuki baru merasa sungguh-sungguh segar dan sehat. Dia bisa menikmati ranjang besar tanpa rehan. Betapa indahnya kalau juga tanpa borgol di tangan dan di rantai di kaki. Nona Yuki, waktunya makan malam. Panggil Bibi Dewi dengan lembut. Yuki melihat jam di dinding. Sudah pukul 6 sore. Sudah waktu makan lagi. Makanan tadi siang saja sepertinya belum turun. Beranjak dari ranjang, dia turun bersama Bibi Dewi. Bibi Dewi berkata dengan senyum. Naira juga makan di rumah. Naira? Yuki merasa merinding mendengar nama itu. Naira adalah adik Rehan yang arogan dan tingkah lakunya yang sombong membuat Yuki sangat tidak simpatik terhadapnya. Di ruang makan, Rehan yang sedang membaca koran. Naira yang duduk di sebelahnya juga lagi sibuk dengan telepon genggamnya. Melihat Yuki, Naira menoleh dan bertanya, "Kak, mengapa perempuan ini masih di sini?" Naira masih kuliah di universitas. Maka itu tinggal di dekat kampus. Biasanya dia jarang pulang ke rumah. Rehan masih terpaku membaca korannya, tidak menjawab. Mungkin tidak mendengar atau sengaja tidak ingin menjawab. Naira merasa tersinggung karena dicuekin. Dia malah melampiaskan kemarahannya kepada Yuki. Sebaiknya kau merasa malu. Betah sekali tinggal di rumah orang. Yuki sengaja mengangkat tangannya dan berkata, "Bukannya aku ingin tinggal di rumah ini. Kakakmu yang pasang borgol di tanganku supaya aku tidak bisa pergi." Rehan akhirnya bergerak juga setelah lama fokus membaca berita di koran. Ternyata ada tanah yang sudah lama diincar perusahaan Rehan jatuh di tangan perusahaan Stephen Group. Itu tanah terletak di lokasi super blok dan yang terakhir. Rehan sudah susah payah mencari relasi dan koneksi. Habis uang, habis waktu. Hasilnya tetap saja kalah tender. Dan yang paling parah adalah dia dapat beritanya dari koran. Dan selama ini, apa saja yang dikerjakan staf-staf yang ditugaskan menjalani proyek ini? Suara pertengkaran dua perempuan ini membuat dia muak. Dia bangkit berdiri dan mengamuk. "Keluar kalian kalau tidak mau makan." Dengan suasana hati yang emosi, dia mengambil jas yang di sofa dan keluar rumah. "Tuan muda, mau kemana? Apa tidak makan dulu?" Bibi Dewi sambil teriak sambil mengejar Rehan. "Aku mau ke kantor. Awasi Yuki." Rehan meninggalkan pesan dan lalu pergi begitu saja. Di ruang makan tersisalah mereka berdua, Yuki dan Naira. Hilang nafsu makan Yuki melihat sikap Naira yang super sombong itu. Sambil berdiri dia menegur, "Tuan Putri, silahkan makan. Aku ingin kembali ke kamarku." Yuki berbalik dan siap melangkah. "Tunggu." Naira mulai bicara. "Begitu menjengkelkankah aku ini sehingga kamu hilang selera makanmu?" Yuki ingin menjawab, "Ya." Akhirnya ditelan juga kata itu. Ini masih tinggal di rumahnya. Biarlah dia mengalah.
Bukan, aku sendiri yang tidak nafsu makan. Bibi Dewi yang cemas pertengkaran akan berlanjut. Dia pun berkata, Nona Yuki, sebaiknya kamu makanlah sedikit. Ibu hamil tidak boleh sampai perut kosong. Naira sedikit kesal setelah mendengarnya. Dalam pikirannya, mengapa kakaknya sampai harus bawa pulang sapinya kalau hanya ingin minum susu? Berarti tidak perlu sampai hamil kalau hanya sekedar main-main. Dengan nada sinis dan cetus, Naira berkata, hebat juga ya akhirnya kakakku menghamili kamu. Tetapi jangan kamu mimpi dengan alasan anak kamu bisa masuk ke keluarga kami. Yuki menjawab dengan santai. Maaf ya, aku tidak berpikir begitu. Kamu sendiri saja yang pikirannya ngawur. Nada santai Yuki membuat Naira emosi. Dia membalas dengan nada lebih tinggi lagi. Tidak pikir begitu. Perempuan kakakku segudang. Satu pun tidak ada yang hamil. Pasti kamu yang licik sudah menjebak kakakku. Biar aku beritahu kamu, jangan kira kamu bisa diterima di keluarga ini karena anak di perutmu. Sampai kapanpun kita tidak akan mengakui anak ini. Yuki menggeleng-gelengkan kepalanya dengan senyuman sinis. Masuk ke keluarga kalian? Tidak sudi. Keluarga kalian tidak mau mengakui anak ini. Wajarlah karena memang ini bukan keturunan keluarga kalian. Melihat wajah Yuki yang tersenyum, lebih emosi lagi jadinya. Naira berkata, mengapa tersenyum? Kamu kira kakakku baik dan membela kamu, langsung kamu bisa jadi nyonya besar rumah ini? Yuki sedikit mengangkat bahunya dan membalas dengan dingin. Dengar ya kamu, pertama, aku tidak tertarik menjadi nyonya rumah di keluargamu. Dan kedua, anak di perutku memang bukan keturunan keluarga kalian. Setelah mendengar semua ini, Naira dan Bibi Dewi menjadi kaget, terkejut, tidak percaya. Naira menjerit sambil menunjuk ke arah Yuki. Dengan suara gemetar dia berkata, beraninya kamu. Kamu perempuan gila yang tidak tahu malu. Kamu selingkuh. Sudah hamil anak orang lain. Mencoba menipu kakakku. Aku mau beritahu kakakku sekarang juga. Anak di perutmu itu anak haram yang gak jelas. Bibi Dewi mendekatinya. Nona Yuki, tidak boleh sembarangan bicara. Jarang melihat tuan muda begitu serius terhadap seorang perempuan. Mungkin karena sudah terlanjur hamil darah daging keluarga ini. Kalau sampai tuan muda Rehan tahu kenyataannya itu bukan anaknya, tidak bisa dibayangkan apa yang akan dia perbuat. Dan sungguh tidak berani membayangkan akibatnya. Tidak perlu kamu repot-repot. Kakakmu sudah tahu. Yuki menjelaskan dengan tenang dan santai. Perempuan bodoh yang sombong. Hajar dia, Bibi. Ternyata itu bukan keturunan kita. Hak apa dia tinggal makan gratis di rumah kita? Hajar dan usir dia dari sini, Bi. Sikap dan kata-kata Yuki sudah membuat Naira marah tidak terkendali. Bibi Dewi menghajar Yuki. Siapa yang berani? Bibi Dewi mengerti sesungguhnya tuan muda Rehan menyukai Yuki, walaupun mereka berdua sering berselisihan dan bertengkar. Kalau bukan karena ada rasa cinta,
Buat apa pertahankan Yuki dengan status hamil anak orang lain tinggal seatap di rumah ini? Bibi, mengapa diam saja? Hajar dia. Naira menjerit sambil menghentak-hentakkan kaki. Naira adalah putri kesayangan di rumah. Kakak Rehan yang galak kadang juga harus tunduk mengalah. Sekarang, pembantu berani membantah dan tidak menuruti perintahnya hanya karena perempuan jalang ini yang tidak jelas asal-usulnya. Non Naira, kamu tenang dulu. Tunggu saja tuan muda pulang. Bibi Dewi tidak bisa menangani masalah ini. Ini urusan tuan rumah dan dia hanya seorang pembantu, tidak berhak mencampuri masalah ini. Setelah mendengar komentar Bibi Dewi, bukannya Naira lebih reda, malah tambah berapi-api, nyaris gila. Pembantu berani membantah dan membela perempuan ini. Kurang ajar. Dia sebagai putri di rumah sendiri, apa dia tidak bisa memberesinya? Naira dengan menarik dan mendorong, mau mengeluarkan Yuki dari rumah. Yuki kaget juga. Dia cepat berlindung di sudut tembok. Borgol tangannya untung tadi dilepas buat makan. Tapi rantai kakinya menghalanginya untuk bisa bergerak leluasa. Sepertinya Naira hari ini tidak mungkin berhenti kalau belum menghabisi Yuki. Dengan spontan, Yuki mengambil pisau buah di meja makan dan memegang dengan kuat. Naira, kalau kamu dorong aku lagi, aku bisa buat kasar. Naira tersenyum dingin. Coba kalau kamu berani. Ini di rumahnya sendiri. Tidak mungkin dia bisa dilukai sama perempuan yang tidak jelas ini. Selangkah demi selangkah, Naira mendekati Yuki. Menatapnya dengan mata yang menyala-nyala saking marahnya. Lebih erat lagi, Yuki memegang pisaunya. Seperti seekor landak yang bersiap-siap untuk bertempur dengan duri-duri tajamnya yang berdiri semua. Naira meloncat menerkam ke arah Yuki. Dengan cepat dia menghindar dengan menarik kembali tangannya. Tetapi terlambat sudah. Lengan Naira tertusuk dan darah segar mengalir menyelimuti lengannya yang seputih salju itu. Naira berteriak dengan histeris. Bibi Dewi yang di sana juga terkaget-kaget menyaksikan kejadian semua ini. Yuki, aku habisi kamu. Naira kelihatannya sudah nekat. Mengambil mangkok yang di meja, dengan keras dia memukul kepala Yuki. Dengan rantai di kakinya, Yuki berusaha menghindar ingin sembunyi di sudut. Namun tidak terhindarkan juga. Mangkok keramik sudah mengenai kepalanya. Terasa melihat bintang-bintang di langit dan tubuh melayang. Di kantor, Rehan sedang mengumpulkan staf-staf untuk meeting. Tiba-tiba menerima telepon dari Bibi Dewi. Tuan muda, cepat pulang. Nona Yuki dan Nona Naira berantem. Dengan nada tidak sabar, Rehan berkata, "Tidak bisakah kamu melerai mereka? Ada masalah serius di perusahaan yang harus diselesaikan. Ditambah lagi 2 perempuan yang terus tidak pernah bisa tenang. Tuan muda, saya tidak sanggup melerai mereka. Nona Naira tertusuk pisau oleh Nona Yuki. Banyak mengeluarkan darah." Dengan paniknya Bibi Dewi menjelaskan, Naira adalah adik kesayangan Rehan. Kalau nanti sampai terjadi yang lebih parah, bagaimana bisa
Seorang pembantu bertanggung jawab. Aku segera pulang. Menutup telepon dan langsung bergegas pulang. Setibanya Raihan di rumah, Naira dengan air mata berlinang dan bermulailah dia bersandiwara. Kakak, Yuki menyerangku dengan pisau. Sambil mengangkat lengan yang sudah diperban, dia berkata dengan kakaknya dengan sedih. Kakak harus bertindak tegas. Raihan melihat lengan adiknya yang perban, kelihatan cukup parah. Alis tebalnya berkerut dan dalam hati menyalahkan Yuki. Beraninya melukai adik kesayangannya. Dengan tatapan mata yang penuh marah dan tajam, Raihan menoleh melihat Yuki yang tenang duduk di sofa seperti orang yang siap menunggu untuk diadili. Kamu melukai adikku dengan pisau? Terdengar suara Raihan yang dingin dan nada marah. Dengan harapan kejadian ini adalah hanya kesalahpahaman. Ya, aku orangnya. Yuki menjawab dengan kalem tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mendengar pengakuan Yuki, bertambah keras tangisan Naira. Coba lihat kak, perempuan ini sudah melukaiku, masih begitu sombong. Sedikit pun tidak merasa bersalah. Sedangkan aku sama sekali tidak mengganggunya. Raihan tidak seluruhnya mempercayai pembelaan Naira, karena di lubuk hatinya merasa Yuki tidak mungkin berbuat begitu kasar. Mungkin ada alasan tersembunyi, pasti ada sesuatu. Dia berbalik melihat ke arah Bibi Dewi. Jelaskan padaku kejadian yang sesungguhnya, tanya Raihan. Naira bermain mata. Bibi Dewi mengerti kalau dia harus bersandiwara. Setelah Tuan berangkat, Nona Yuki meninggalkan ruang makan. Katanya tidak nafsu makan. Kemudian Nona Naira membujuk supaya Nona Yuki makan sedikit. Tanpa alasan apapun, Nona Yuki langsung marah dan Nona bermaksud menghampirinya dan merayu Nona Yuki supaya makan sesuatu. Lalu malah Nona Yuki menyerang Nona Naira dengan pisau buah. Yuki diam membisu. Dia hanya bisa geram dalam hati karena pembantu ini sudah membuat cerita untuk menjebaknya. Tetapi heran, wajah Bibi Dewi sedikit pun tidak memerah, tidak merasa malu sudah buat cerita palsu. Bibi Dewi adalah pengasuh Raihan dari kecil. Maka itu dia tidak meragukan cerita Naira dan mempercayai Yuki sengaja melukai adiknya tanpa sebab. Menjadi sangat emosi, Raihan menjambak rambut Yuki dengan kasar. Kurang ajar kamu. Beraninya kamu melukai adikku. Beraninya kamu. Yuki menjawab sambil melotot kepada Raihan. Apakah kamu yakin ini semua salahku?